Oke teman-teman sastrawan gagal, balik lagi bareng gua. Orang yang gak penting sebenarnya sih, sama salah satu kawan gua yang mengenalin gua ke dunia horor, tapi dia sekarang sudah sibuk berniaga. Kita sambut Bapak Bagas. Gue heboh sendiri anjing. Gas, kali ini kita dapat tema dari kawan kita yang bilang kalau kenapa sih jembatan itu terkenal identik dengan horor. Atau lu mungkin tahu salah satu tempat jembatan yang horor, ada faktanya. Menurut lu? Yang lu tahu aja deh. Kayak si jembatan si manis jembatan Ancol. Masuk. Cuma gue nggak tahu latar ceritanya pak. Lu pernah lewat situ tapi? Belum. Sama lagi gue juga belum pernah lewat situ. Makanya. Bagus anjing nih kalau ngasih tema tiba-tiba. Mungkin ini kali gas. Kenapa itu jembatan horor? Yang gue pernah dengar ceritanya nih, jadi kayak tukang ojek pernah lewat situ, ditongolin sama si manisnya, dan akhirnya si tukang ojeknya ketakutan, nggak fokus sama jalanan, terjadi kecelakaan, jadilah horor. Terus? Padahal kan bisa jadi logikanya mungkin tukang ojeknya kecapean pulang malam, makanya dia nggak fokus sama jembatan, berhalusinasi kalau dia ngelihat sosok perempuan di tengah-tengah jembatan, tabrak, jadi kecelakaan. Kenapa harus tukang ojek? Karena ceritanya seperti itu waktu itu pak, tukang ojek. Yang tahu dari mana? Kan cerita rakyat. Tahu kira tuh dari internet apa? Enggak, asli mah cerita omongan orang aja gitu. Kayak bokap gua juga seperti cerita juga, kayak masalah jembatan Ancol gitu-gitu. Kenapa bisa di Ancol pak? Lo kan ini kan jembatan Ancol yang bawa. Gak apa-apa, gue mau nanya lu aja. Jadi Ya, gua. udah terserah gua. Yaudah. Nanya gua. Apa tadi lu tanya? Kenapa itu doang yang di situ le? Banyak sebenarnya Gus. Harusnya. Gas. Salah satu contohnya pernah gua Enggak, maksud gue jembatannya tuh yang terkenal si manis. Kenapa ada si manis doang kan? Nah. Itu kan banyak maksud gue. ini gua berarti gua pakai nih Pak, sorry Pak, pemikiran lo. Jadi kemarin aku sempat ngobrol nih sama gua nih. Gue berdua ngobrol sama dia tentang bahas masalah konspirasi urban legend. Di luar konteks dulu nih. Sama tadi yang jembatan Cimanis Ancol. Nah, menurut Pak Agus ini nyeritain kalau urban legend seperti Cimanis jembatan Ancol, hantu Jeruk Purut, pocong mumun, itu hanya sebuah konspirasi Pak. Konspirasi para pemimpin yang mungkin dulunya terkenal di tempat itu, terus nyampein ke masyarakat kalau di sini tuh ada setan ini, setan itu. Sekarang kayak gini aja deh Pak, lu tau dari mana kalau di Jeruk Purut itu ada pastur palanya kepotong bawa anjing? Lu tau dari mana? Tapi setiap kalau lu sasing Jeruk Purut yang keluar itu mulu. Melegenda kali ya, karena udah. Tuh betul. Makanya kalau dibilang percaya nggak percaya ya balik lagi sih, itu juga masalah kepercayaan orang ya Pak ya. Gua ngambil contoh lagi nih Pak. Ini cerita aja sih ya. Ini cerita pengalaman pribadi gua aja. Waktu gua dulu sekolah di Depok, ada jembatan namanya jembatan Ciliwung. Itu ngebelah perbatasan Sukamulya sama daerah Pondok Terong. Ya, Pondok Terong sinian lah pokoknya. Nah, itu jembatannya itu terbuat dari seling besi aja Pak. Papan besi, seling besi. Konon kata orang setempat situ, itu kali itu dalam Pak. Namanya kali pak. Iya juga sih, Bener. tapi kan ada kali yang cetek, masuk gue kayak sedengkul. Ya. Ini dalam pernah diukur pakai kayak, katanya nih, ini cerita rakyat situ aja ya. Pernah diukur pakai pelepah pohon kelapa, diukur pakai 2 batang pun nggak sampai itu dasar. Tapi ada satu momen dimana kakek-kakek lagi ngejala ikan. Terus Di tengah-tengah kali itu cuma sedengkul dia. kata lu inian. Nah, nggak logis kan? Kayak gitu. Jadi menurut gua tuh apa ya, urban legend tuh kok jadi urban legend sih? Kan kita lagi ngomongin Cimanis jembatan Ancol. Nah kan di luar Nah, konteks lu. oh iya. Masih. Itu lu ngurusin bagus. Horornya tuh menurut gua jembatannya apa horor Pak? Karena kalau kita lewat tuh goyang-goyang. Itu yang di Ciliwung. Ya,
Terus kenapa bisa goyang-goyang, Pak? Gue bertanya, Pak, ada yang nyetel? Nggak nih, bener. Apa kenapa? Nah, kan nggak tahu. Nggak ada nyetel dangdut, nggak ada. Jadi Siapa tahu. horornya tuh di situ pak. Kalau misalnya lu nyebur dari jembatan itu, ada kemungkinan 200% lu bakal tenggelam dan hilang. Munculnya di koran. Kalau nggak di koran di media munculnya gitu. Tapi kakek-kakek sedang tuh. Nah, sampai sekarang nggak tahu tuh kakek-kakek siapa. Gue lagi lewat di situ posisinya. Lu ngeliat langsung. Lihat langsung. Ya, Ya, mungkin- tahun berapa itu? Bisa tuh 2000. Jadi sekitar 2015. Terus 2015 berarti sekitar 7 tahun yang lalu kayaknya deh. Enggak dong. 9 tahun yang lalu gue ngeliat itu. sekarang kondisinya gimana? Oh, udah bagus pak. Udah mungkin karena pemerintah Depok sangat berantusias dengan jembatan itu ya. Karena memang akses lah, disebut akses juga karena untuk mempercepat dari orang Sukamulya biar ke jalur Citayam istilahnya mau ke Depok 2. Tapi masih ada itu Wah, kalau untuk mistisnya gue udah nggak tahu lagi pak, karena kan udah nggak pernah main kesana lagi. Gue terakhir sekolah kan 2015 itu, tuh waktu gue lulus sekolah itu. Menurut tuh selain jembatan Manis Ancol itu yang paling serem, jembatan mana lagi pak? jembatan putus, Pak, serem. Waduh, Bener gak? Nah, kalau putus mah udah serem. waduh, Bener gak, Pak? Lah, bener gak? masuk horor lu lagi lewat. Tiba-tiba putus, serem. Tapi emang yang tiba-tiba putus serem pak. Nah, gua gak tahu itu kalau itu Ya. perusahaan lu ya. Ya bener, maksud gua tiba-tiba lu Ada yang lebih serem lagi, Pak. apa pak? Jembatan Cirotong Sakti, Pak. Tidak. Asli, Pak. Aku seperti tidak bisa melewati itu. Betul. Udah kita jangan bahas itu lagi. Kita jembatan ya. Membahas lagi hal yang paling horor tuh waktu kita. Mau mana dulu, lu? Gue masih mau ngomongin jembatan Gus. Gas. Nah, gue masih mau ngomongin jembatan nih Gas. Lu tau gak sih kenapa jembatan tuh angker, identik dengan di jalan raya tuh yang angker jembatan. Ya karena di situ mungkin banyak sosok menunggu kali, Pak, karena berbatasan dengan air kan. Udah tau sendiri kalau di laut banyak setan-setan gitu kan, Pak, jin-jin laut. Iya sih. Ya, bener nggak? Jin laut, Pak, namanya di air kan. Tahu Bener, masuk di laut. mana tahu. Enggak sih, kalau gue pikir di otak gue tadi tuh gini guys. Kalau gue nih, kenapa? Bener sih, gue setuju ya. Mungkin karena lu bilang tadi kan jembatan itu berbatasan dengan air. Air itu kan identik dengan Jin. jin ya. Iya sih. Kalau menurut gua kenapa jembatan angker itu rata-rata banyak orang bunuh diri tuh pasti di jembatan pak. Ya mungkin ada yang orang lompat dari apartemen, ada yang dari mall, tapi hampir kayak misalnya dari 100 kasus bunuh diri, rata-rata paling banyak 60-nya lompat dari jembatan, 30-nya gantung diri, berapa orangnya lompat dari mall, dari ini gitu. Kalau menurut gua, makanya kenapa jembatan itu angker. Dan yang anehnya lagi pak, lo juga pernah sering dengar gak sih kayak kalau mau lewat jembatan ini harus klakson 3 kali? Enggak jembatan dong, biasanya terowongan juga, Pak. Isunya Masa sih? terowongan. Kayak kita kan ada tuh terowongan Setu. Tapi lo klakson gak gue tanya? Enggak, kata orang dulu gitu, Pak. Kalau Sudah klakson, Pak, untuk menghargai yang di sini. lu tahu dari mana kalau itu lu klakson sama aja lu menghargai makhluk halus di situ? Ya mungkin dengan cara kayak gitu dia Merasa merasa terhargai? terhargai kali, Boy. Anjing, yang ada gue juga orang kalau kayak gua nih, manusia yang normal lewat Contoh situ. manusia normal. Lu Ya. diklakson orang lewat. Ya 3 kali mah risih juga pak. Biasanya sekali doang kan, oi, udah selesai. Ini 3 kali, Kalau dia tin. budak gimana? Namanya budek kan nggak dengar pak. Ya udah. Berarti pokoknya kalau lewat terowongan atau jembatan harus klakson 3 kali. Tapi lu nggak ngelakuin. Enggak. Sama gue juga sih. Mitos, Pak. Mitos. Ngomongin soal mitos. Berarti ngomongin soal mitos. Mitos pak. Mitos. Menurut lu kayak apa sih pak di cerita rakyat yang menjadi mitos, tapi sempat warga setempat tuh juga takut sama mitos hal tersebut? Lu ada cerita nggak tentang mitos? Mitos. Cerita rakyat ya. Ya,
Itu nggak jauh-jauh pak, yang Jambore. Oh, pocong mumun ya. Balik lagi Itu ya. kan mitos. Yakin lu bisa sebutin mitos? Enggak real, itu real boy. Tak dulu. Itu real boy. Tak Itu dulu. salah boy. Tak dulu. Salah boy, itu Hah? real boy. Kan ada di internet udah ada boy. Nah, ini yang gue mau lurusin Pak. Sebenarnya ini balik lagi masalah kepercayaan ya. Yang tadi lu bilang kalau emang tuh pocong mumun mitos ataupun tuh pocong mumun cuman sekedar cerita rakyat, ya gua rasa sih sebenarnya itu cuma urban legend Pak, menurut gua. Urban legend yang dibesar-besarkan sama mungkin orang yang dulu sempet di kayak percayalah petua-petua di situ gitu istilahnya. Jadi mengasih tahu kalau di Danau Jambore ini ada sosok pocong mumun. Menurut gua lebih setuju memang sebenarnya itu adalah mitos gitu Pak. Jadi kalau misal pun ada pocong, dia pasti ngaku kalau dirinya tuh gue bukan mumun gitu maksudnya. Karena Mumun udah teridentitik di situ, ikonnya lah kasarnya. Benar. Orang-orang nyangkanya pocong Mumun pak. Cita rakyat, tapi itu lu meyakini bahwa itu ada? Kalau gue sih karena belum lihat, ya gue ngerasanya belum. Ya, gue juga Benar. belum pernah lihat Pak. Tapi jangan sampai dah. Kalau bisa pak. Yes. Benar. Lo kan orang nomor 2 paling sakti juga di Ada sastrawan sakti, gagal. ya. Oke, teman-teman sastrawan gagal, orang nomor sakti paling 2 yaitu Bapak Bagas. Nggak ada sakti. Wah, si goblok tiba-tiba mau jadi online anjing. Udah bener gak pak? Gus, nanti gue minta tolong di pip tuh. Pip. Itu bahaya itu nanti banyak Misalnya. nanti banyak yang depok. Lu demo di situ ya? Nggak tahu sih itu. Malih. Ada Lanjut, mitos lagi lanjut, pak. lanjut. Apa mitos Habis maghrib nggak boleh keluar pak. Itu kan Eh. mitos. Kalau maghrib lu keluar bakal hilang diculik kalau mitos. Saudara lu udah kena Pak? Siapa? Lupa lu. Saudara lu sendiri, sepupu lu sendiri, maghrib keluar hilang. Ditemui lagi di pohon bambu. Siapa? Lu masih kecil apa ya? Oh iya. Yang sekarang bocahnya ada dengan tawa di Muncul. Imon. Ya, Emang dia hilang? sempat hilang dulu kecil. Mungkin lu kayak masih di Semarang deh. Nggak tahu deh pak. Kalau Pokoknya itu. saudara lu tuh pernah sempat hilang. Tapi menurut gue itu mitos. Kalau Soalnya gue menurut lu? nggak mau gue keluar maghrib nggak pernah diculik. Lu pernah Itu nggak keluar maghrib? sebenarnya sering Ya banget. udah diculik nggak? Enggak. Berarti mitos sama Malah yang ada fakta. yang ada kita nyulik orang. Makanya gue bilang mitos sama fakta. Mitos. Ya Setuju, udah. setuju. Berarti Berarti kita, buat mitos. kita bahas jembatan awalnya, ngapa jadi bikin mitos nih? Lu yang bahas mitos, gue sambungin aja pak. Iya benar ya. Mungkin itu aja teman-teman sastrawan. Ada kali yang mau sampaikan? Coba aja, mesin aja pak. Oke teman-teman sastrawan, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan sama Bagas tentang masalah mitos, jembatan dan terowongan. Intinya Waspadalah.